Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Yolanda Simatupang. Saya dari PS6F yang akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Resiko Strategik. Langsung saja, apa itu resiko strategik? Yang pertama, resiko yang berasal dari keputusan strategis yang salah atau kegagalan dalam merespon perubahan lingkungan eksternal. Yang kedua, berpotensi mempengaruhi kelangsungan hidup, reputasi, dan pertumbuhan jangka panjang organisasi. Selanjutnya, ada karakteristik resiko strategik. Yang pertama, berdampak besar terhadap keberlangsungan bisnis. Yang kedua, biasanya bersifat jangka panjang. Yang ketiga, seringkali sulit untuk diukur atau diprediksi. Dan yang keempat, terkait dengan ketidakpastian lingkungan eksternal dan internal. Berikutnya, ada sumber resiko strategik eksternal. Sumber eksternal meliputi perubahan regulasi, disrupsi, teknologi dinamika, geopolitik, dan krisis ekonomi. Ada internal. Sumber internal mencakup strategi yang usang, kepemimpinan yang lemah, budaya tidak adaptif, dan ketergantungan pada satu produk atau pasar. Contoh resiko strategik. Yang pertama, kegagalan ekspansi pasar. Yang kedua, lambat adopsi teknologi baru. Yang ketiga, produk yang tidak relevan. Yang keempat, munculnya pesaing baru yang lebih inovatif. Risiko ini dapat menyebabkan kerugian besar dan hilangnya pangsa pasar. Misalnya, ketika sebuah perusahaan teknologi tidak mengadopsi perubahan digital dengan cepat, ia bisa kehilangan posisi pasar terhadap kompetitor yang lebih adaptif. Strategi mitigasi terhadap risiko strategik. Strategi mitigasi terhadap risiko strategik mencakup berbagai pendekatan. Organisasi bisa melakukan diversifikasi usaha, memperkuat kemampuan inovasi, menjalin aliansi strategis, dan melakukan transformasi digital. Tidak kalah penting, organisasi harus memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi skenario buruk. Audit internal dan monitoring secara rutin juga dibutuhkan agar resiko bisa diidentifikasi dan ditangani sejak dini. Ilustrasinya, kita dapat melihat studi kasus dari Nokia. Perusahaan ini dulunya adalah pemimpin pasar global dalam industri ponsel, namun gagal beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sistem operasi smartphone, khususnya Android dan iOS. Nokia tetap mempertahankan sistem operasi Symbian yang mulai ketinggalan zaman. Sementara pesaing seperti Samsung dan Apple bergerak cepat merespon perubahan preferensi konsumen. Keputusan strategis tersebut menyebabkan Nokia kehilangan daya saing dan pangsa pasar secara drastis. Pelajaran dari kasus ini menunjukkan pentingnya kemampuan organisasi untuk membaca arah perubahan teknologi dan mengadopsi strategi baru secara tepat waktu, terutama dalam industri yang bergerak sangat cepat. Untuk menilai dan mengelola risiko strategik, organisasi dapat menggunakan berbagai alat analisis seperti analisis SWOT atau SWOT, matriks risiko atau yang mengukur probabilitas dan dampak, perencanaan skenario atau skenario planning, serta penempatan key risk indikator atau KRI untuk memantau tanda-tanda awal risiko. Selain itu, organisasi perlu menentukan risk appetite atau tingkat risiko yang bisa diterima agar keputusan strategis tetap dalam batas toleransi risiko. Adapun kesimpulannya, risiko strategik adalah ancaman yang dapat mengganggu tujuan jangka panjang organisasi akibat keputusan atau respons strategis yang tidak tepat. Risiko ini bersifat kompleks, berdampak besar, dan seringkali sulit diprediksi untuk mengelolanya. Organisasi perlu pendekatan yang proaktif dan terintegrasi seperti analisis risiko, perencanaan skenario, dan pemantauan indikator risiko utama. Strategi mitigasinya meliputi inovasi, diversifikasi, aliansi strategis, dan transformasi digital. Studi kasus seperti Nokia menunjukkan pentingnya kemampuan organisasi dalam membaca perubahan dan penyesuaian strategi secara tepat. Organisasi yang adaptif dan sadar risiko akan lebih mampu bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian. Sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.